Artificial Intelligence atau juga dikenal dengan AI, kini bukan sekedar wacana masa depan. AI adalah alat yang digunakan sekarang dalam kehidupan sehari-hari kita. Setiap keputusan langkah menuju masa depan, tugas-tugas sekolah. Tetapi, apakah kita siap mempercayakan keputusan penting kepada mesin? Menurut responden dari survei di sekolah kita, kebanyakan orang masih bisa mempertimbangkan keputusan dirinya dengan AI. Namun, 1 dari 70 siswa mengaku sudah bergantung kepada AI untuk mengambil keputusan sehari-harinya. Katanya, karena AI itu sangat canggih. Kami menyelidiki bagaimana siswa SMA menggunakan AI dalam kehidupan sehari-harinya. Apa kekuatannya dan kenapa masih banyak orang yang ragu meskipun telah dibuktikan efisien dan cerdas. Tetapi sebelum itu, sebenarnya apa itu AI? Apa fungsi yang telah dijanjikan para developer yang membuatnya? AI atau kecerdasan buatan adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem atau mesin yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan menggunakan kecerdasan manusia, seperti pemecahan masalah, pembelajaran, pengenalan pola, dan pengambilan keputusan. Menurut John McCarthy, salah satu pendiri bidang AI, tujuan awal AI adalah untuk menciptakan mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia, sehingga dapat berpikir, belajar, dan menyelesaikan masalah seperti manusia. AI telah berevolusi. Menurut Kompas.com, China sekarang memiliki AI yang bernama Manus AI. AI bisa mengatur dan melihat ke dalam pemikiran manusia. Dengan cara, China mengambil data mengenai pola pikir manusia terhadap murid-muridnya. Sudah jelas bahwa AI bisa saja menjadi puncak evolusi manusia atau pembawa kehancuran. AI memang mampu untuk memproses data dengan cepat dan efisien. Tetapi menurut responden, AI hanya membuat keputusan untuk merekomendasikan suatu secara objektif. Namun di sisi lainnya, keputusan pribadi akan cenderung bersifat subjektif. Menurut Harvard News, Kosuke Imai telah mengatakan bahwa banyak peneliti telah menelusuri mengenai apakah AI maupun algoritma memiliki bias. Namun, yang benar-benar belum dipahami adalah bagaimana AI dapat mengubah pola pikir manusia ataupun keputusan manusia. Sekarang, AI telah digunakan di berbagai sektor seperti hukum, kesehatan, dan bahkan bisnis. Namun, meskipun menggunakan AI, manusia tetaplah menjadi pemegang keputusan terakhir. Telah dianalisa penggunaan AI di bagian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI sendiri berkinerja lebih buruk daripada hakim dalam memprediksi pelaku kejahatan berulang. Dalam kasus ini, dengan memberlakukan pembatasan uang jaminan yang lebih ketat. Pada saat yang sama, hanya sedikit atau tidak ada perbedaan yang ditemukan antara akurasi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manusia saja dan yang dibantu AI. Hakim menentang rekomendasi AI dalam lebih dari 30% kasus. AI masih dalam tahap perkembangan, yang berarti masih banyak resiko terhadap penggunanya. The Guardian memperingatkan potensi manipulasi dan bias terhadap keputusan manusia akibat penggunaan AI, walaupun tidak memiliki pemahaman sepenuhnya terhadap konsep pribadi dalam pengambilan keputusan. Responden kami menyetujui hal tersebut dan yakin bahwa AI tidak dapat memahami konteks pribadi dalam pengambilan keputusan. 47,1% responden kami setuju bahwa sangat berpengaruh dalam keputusan pribadi yang mereka buat akhir-akhir ini. Katanya, AI membantu pemilihan dalam pengambilan informasi, data, kreativitas, dan desain yang bisa membantu dalam pengerjaan tugas dan pemilihan karir sebagai referensi pilihan. Tapi 34,3% lainnya merasa bahwa AI tidak mempengaruhi keputusan mereka karena mereka tidak pernah menggunakan AI dalam pengambilan keputusan mereka sendiri. Jika ditanya, apakah lebih memilih saran AI, pendapat pribadi, ataupun sumber lainnya? 45% mengikuti keputusan pribadi, 38% mengintegrasikan AI dan keputusannya sendiri, 14,1% mengikuti saran dari sumber lainnya, seperti website atau orang terpercaya. Dan ternyata, hanya 2,8% orang yang mengikuti keputusan dan saran yang dibuat oleh AI. Sebagian besar responden setuju bahwa AI hanya dapat digunakan dalam memecahkan tugas logis, yang bisa
dilakukan tanpa adanya konteks pribadi, tapi permasalahan yang membutuhkan kecerdasan emosional hanya bisa dilakukan oleh manusia dan tidak bisa direplikasikan oleh AI. Meskipun begitu, menurut neurosciencenews.com telah dilakukan studi baru mengenai emotional intelligence yang bisa dilakukan oleh AI. Menggunakan 6 tipe AI yang berbeda termasuk ChatGPT, dalam tes standar Emotional Intelligence Assessment telah ditemukan bahwa AI memiliki nilai rata-rata 82%, yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan skor yang dicapai oleh peserta manusia dengan nilai 56%. Sistem ini bukan hanya mampu untuk memilih respon yang tergolong emotionally intelligent, tapi juga mampu untuk membuat jawaban yang baru lainnya. Penemuan ini menunjukkan bahwa AI juga memiliki peran dalam sektor yang tergolong membutuhkan kecerdasan emosional, seperti edukasi, coaching, dan conflict resolution, jika terus diawasi dan dikembangkan dengan benar. 38% mengintegrasikan AI dan keputusannya sendiri-sendiri, seperti yang telah dikatakan oleh responden kami. Tetapi, apakah itu sebenarnya? AI mengubah cara kita hidup dan membuat keputusan. Namun, dalam perkembangan teknologi ini, kita semua pasti bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan keputusan manusia dalam era Age of Machine ini? Menurut Harvard Business Review, keputusan yang terbaik bisa diciptakan dengan kolaborasi antara AI dan juga manusia. AI bisa memberi saran dan juga rekomendasi, tetapi hanya manusia yang bisa memutuskan dengan nuansa, nilai, dan juga etika. Di sisi lain, ketergantungan yang berlebihan pada AI bisa menimbulkan rasa kepuasan akan keputusan yang sebenarnya bukan keputusan yang mereka buat sendiri. Studi seperti The Stanford HAI 2023 report memperingatkan bahwa kepercayaan buat pada sistem AI dapat menyebarkan bias, memperbesar kesalahan, dan mengurangi akuntabilitas. Masa depan kita bukanlah mengenai memilih antara AI dan keputusan manusia, tetapi mengintegrasikan keduanya. Dikenal sebagai Center Intelligence, sebuah istilah yang dipopulerkan oleh IBM yang memadukan presisi mesin dan dengan penilaian manusia untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, adil, dan lebih adaptif. AI bukanlah sebuah ancaman bagi otonomi, tetapi alat untuk memperluas otonomi tersebut. Responden kami memiliki jawaban yang cukup similar dengan studi-studi yang dilakukan oleh Harvard dan juga Stanford. Responden berkata bahwa mereka mengintegrasikan dan membandingkan antara kedua sumber tersebut. AI dapat membuat keputusan yang logis dan bersifat objektif. Maka jawaban yang diberikan wajib untuk dilihat dengan keputusan pribadi dan melakukan cross-check dengan sumber kredibel lainnya, seperti buku maupun jurnal. Namun, masih saja ada yang belum percaya akan penggunaan AI. Responden berkata bahwa keseimbangan antara AI dan keyakinan pribadi tidak perlu dilakukan. Mereka tidak menggunakan keputusan ataupun bantuan AI sedikit pun dan hanya mengandalkan keputusan dan pemikiran pribadi mereka sendiri. AI adalah sesuatu yang sudah menjadi suatu kepastian di masa depan. Kecanggihan yang memberi harapan, tapi juga menimbulkan ketakutan. European Commission berkata bahwa hidup berdampingan juga berarti adanya peraturan yang melindungi hak-hak manusia. Uni Eropa telah memimpin dengan EU AI Act yang bertujuan mengatur penggunaan AI berdasarkan tingkat risiko. Ahli-ahli takut akan digantikan oleh AI. Kita harus fokus pada kekuatan unik manusia, kreativitas, empati, intuisi, dan nilai moral, menurut IBM Research. Responden kami juga setuju. AI dapat menjadi sumber data dan membantu membuat keputusan. AI dapat menjadi tempat mencari informasi dan membantu membuat keputusan dari informasi tersebut di masa depan yang akan datang. Lalu, bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan AI? Berdasarkan hasil yang didapatkan dari responden survei kami, mayoritas mengatakan bahwa solusinya adalah untuk bertanya kepada orang lain untuk keputusan yang akan diambil, terutama orang tua, dan melakukan riset tersendiri.
AI hanya secerdas data yang kita berikan, tetapi keputusan terbaik lahir dari kombinasi data, intuisi, dan nilai-nilai manusia.